Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian Mutammimatul Ajrumiyah, sebuah kitab membahas tentang ilmu nahwu level menengah. Mudah-mudahan kajian kita senantiasa diberkahi oleh Allah dan bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Sahabat Casirat yang kami hormati, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita Mutammimatul Ajrumiyah sampai kepada pembahasan tentang tanda-tanda kalimat. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kalam dan juga kalimat yang ada di dalam bahasa Arab. Oke sahabat Casirat yang kami hormati, mari kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Fal ismu yu'rafu bil isnadi ilaihi wa bil khafdi wa bit tanwini wa bidukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdi. Isim, jadi kita tahu bahwa di dalam bahasa Arab itu terdapat kalimat isim. Jadi kalimat isim bisa diketahui yang pertama dengan isnad ilaih, kemudian dengan khafad bi-i'rab jar, kemudian dengan tanwin dan kemasukan alif dan lam atau al, dan yang terakhir bisa dimasuki huruf jar. Oke sahabat Casirat yang kami hormati, mari kita bahas satu persatu tanda-tanda isim yang sudah kita sebutkan tersebut. Sebelumnya di sini kita mungkin perlu menyampaikan terlebih dahulu kepada sahabat Casirat yang kami hormati definisi atau arti daripada kalimat isim. Apa yang dimaksud isim? Wa huwa kalimatun dallat binafsiha ala ma'nan ghairi muqtaranin bi ahadil azminati as-salasati wad'an. Bahwa yang dimaksud dengan kalimat isim itu adalah kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri dan tidak berkaitan dengan masa yang tiga. Masa yang tiga yang dimaksud adalah yaitu madhi, masa lalu, kemudian hal, masa sekarang, atau istiqbal, masa yang akan datang. Jadi kalimat isim sebuah kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri, tidak berkaitan dengan zaman. Itu mungkin definisi daripada kalimat isim. Sekarang kita bahas tanda-tanda kalimat isim. Yang pertama dengan isnad ilaih. Isnad ilaih ini maksudnya bisa disandarkan kepada kalimat yang lain. Isnad itu ada kalanya terdiri dari kalimat fi'il, ada kalanya terdiri dari kalimat isim, ada kalanya terdiri dari jumlah. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa kalimat itu adalah kalimat isim apabila kalimat itu bisa disandarkan kepada kalimat lain, atau istilah di sini adalah musnad ilaih. Seperti contoh qoma zaidun. Lafaz zaidun di sini adalah kalimat isim. Kenapa kok kalimat isim? Karena zaidun itu bisa disandarkan kepada lafal qomah. Jadi zaidun istilahnya musnad ilaih, qomah istilahnya musnad. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Karena zaidun adalah sebuah kalimat yang bisa disandarkan atau bisa dimusnadkan kepada lafal qomah, maka bisa kita pastikan zaidun adalah kalimat isim. Karena musnad ilaih merupakan tanda dari sebuah kalimat isim. Karena kenapa? Selain dari kalimat isim itu tidak bisa kita isnad ilaihkan. Contohnya qoma dhahabah. Dhahabah bukan kalimat isim, maka dari itu tidak bisa disandarkan kepada lafaz qoma. Atau kalimat huruf, misalnya qoma ila atau qoma fi. Tentu itu tidak bisa sahabat Casirat yang kami hormati, karena ila ataupun fi adalah sebuah kalimat huruf dan tidak bisa disandarkan dengan kalimat lain. Kira-kira seperti itu pembahasan sederhana tentang masalah isnad ilaih. Ada kalanya isnad itu berupa kalimat isim. Contohnya ana mu'minun, saya adalah orang yang beriman.
Lafal ana di sini adalah kalimat yang bisa disandarkan kepada kalimat yang lain. Berarti ana adalah kalimat isim. Ana musnad ilaih, mu'minun adalah musnad. Kemudian ada kalanya isnad ilaih itu berupa jumlah. Contoh yang ada di dalam kitab Mutammimatul Jurumiyah ini adalah ana kumtu. Saya orang yang telah berdiri. Ana disandarkan kepada kumtu karena ana bisa dimusnad ilaihkan kepada lafal kumtu, yang mana kumtu itu merupakan sebuah jumlah, maka dari itu ana adalah kalimat isim. Kira-kira seperti itu pembahasan tentang isnad ilaih. Baik, kita masuk kepada tanda isim yang nomor 2. Tanda isim yang nomor 2 adalah bil khafdi, dengan i'rab khafat, i'rab jar. Jadi ada istilah khafat atau jar, seperti itu sahabat Cak Sirat yang kami hormati. Mudahnya jar itu bisa kita ketahui bahwa kalimat itu beri'rab jar dengan harokat kasroh, kira-kira seperti itu. Seperti contoh alhamdulillahi rabbil alamin. Lafadz rabbi, jadi rabbil alamin, lafadz rabbi di situ beri'rab khafat karena menjadi sifat daripada lillahi. Karena Rabbi adalah kalimat yang beri'rab khafat, maka bisa kita pastikan Rabbi adalah kalimat isim, karena khafat di antara tanda-tanda kalimat isim. Kemudian yang ketiga, tanda isim adalah tanwin. Jadi kalimat yang bisa tanwin itu pasti isim. Contohnya madrasatun. Begitu. Madrasatun karena bisa dibaca tanwin atau memang harus tanwin madrasatun, maka madrasah adalah kalimat isim. Kira-kira seperti itu. Kemudian tanda isim yang berikutnya yang nomor 4 adalah kemasukan al. Jadi kalimat yang dimasuki al atau bisa dimasuki al, maka kalimat itu adalah kalimat isim karena al merupakan tanda kalimat isim. Contohnya al-masjidu, misalnya al-masjidu. Lafadz masjidu itu adalah kalimat isim karena masjidu bisa dimasuki oleh al menjadi al-masjidu, karena al merupakan tanda daripada kalimat isim. Jadi kalau ada kalimat ada alnya, maka bisa kita pastikan kalimat itu adalah kalimat isim, seperti contoh al-masjidu. Kemudian tanda isim yang terakhir adalah bisa dimasuki oleh huruf khafat atau huruf jar. Nanti kita akan bahas apa saja huruf jar itu. Contohnya ila makkata. Seperti itu sahabat Cak Sirat yang kami hormati. Ila makkata. Ila adalah kalimat huruf yang merupakan huruf khafat, maka kalimat yang dimasuki oleh ila itu pasti adalah kalimat isim karena dimasuki oleh huruf khafat merupakan tanda kalimat isim. Ila makkata, maka makkata di sini merupakan kalimat isim karena dimasuki oleh ila yang merupakan huruf khafat, dan bisa dimasuki huruf khafat itu adalah tanda kalimat isim. Kira-kira seperti itu sahabat Cak Sirat yang kami hormati. Baik sahabat Cak Sirat yang kami hormati, mari kita masuk kepada pembahasan tanda-tanda kalimat yang nomor 2, yaitu kalimat fi'il. Wal fi'lu yu'rafu biqad wassini wa saufa wa ta'it ta'nisi sakinati. Fi'il bisa diketahui atau tanda fi'il itu yang pertama adalah qad, sin, saufa, atau dan yang terakhir tak ta'nis yang mati. Sebelum kita membahas satu persatu dan kita bahas contohnya tanda-tanda fi'il ini, maka kita definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat fi'il. Wa huwa kalimatun dallat binafsiha ala ma'nan muqtaranin bi ahadil azminati salasati wad'an. Yang dimaksud dengan kalimat fi'il adalah sebuah kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri dan berkaitan dengan zaman yang 3, yaitu zaman masa lalu, sekarang, atau yang akan datang. Di kalimat fi'il menunjukkan maknanya plus berkaitan dengan zaman. Kira-kira seperti itu arti daripada kalimat fi'il.
Oke, sahabat Casirat, mari kita mulai membahas. Di antara tanda kalimat fi'il itu adalah qad. Jadi kalimat fi'il bisa kita ketahui yang pertama bisa dimasuki oleh qad. Seperti contoh qad qamatis shalah. Maka lafaz qamatis shalah, lafaz qamah di sini adalah kalimat fi'il karena qamah bisa dimasuki oleh qad. Selain kalimat fi'il tidak bisa dimasuki oleh qad. Contohnya kalimat isim, seperti kata tadi saya menyontohkan makkatah, qad makkatah, itu tidak bisa karena makkatah merupakan kalimat isim, sedangkan qad hanya bisa masuk kepada kalimat fi'il. Qad ini bisa masuk kepada fi'il madhi, juga bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Kalau qad masuk kepada fi'il madhi, maka maknanya itu tahqiq, nyata, atau takrib, akan datang. Seperti qad qamatis shalah, itu qadnya litakrib. Begitu sahabat Casirat yang kami hormati, menunjukkan sudah dekat sekali pekerjaan itu dilakukan. Qad qamatis shalah, salat akan dikumandangkan, setelah itu orang-orang sudah pada berdiri. Makanya pakai qad qamatis shalah, berarti qadnya bermakna takrib, sangat dekat. Ada kalanya qad yang masuk kepada fi'il madhi itu bermakna tahqiq, untuk memberikan kepastian. Seperti firman Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Aflah tentunya adalah kalimat fi'il karena bisa dimasuki oleh qad yang merupakan tanda fi'il. Tapi aflah itu adalah fi'il madhi. Maka qad di sini fungsinya adalah litahqiq. Tahqiq maksudnya pasti. Qad aflahal mu'minun, pasti orang-orang yang beriman itu akan merasa bahagia. Kemudian qad masuk ke fi'il mudhari', begitu sahabat Casirat yang kami hormati. Di qad yang masuk ke fi'il mudhari' itu ada qad litaklil, ada litaksir. Tinggal sesuai kita menentukan contohnya. Jadi qad litaksir itu contohnya qad yasduqus shadiqu. Misalnya seperti itu. Qad yasduqus shadiqu. Orang yang jujur sering berkata jujur, misalnya seperti itu. Atau qad litaklil, qad yasduqul kadhibu. Orang yang pendusta itu kadang-kadang berkata jujur. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati, penjelasan tentang qad. Namun intinya qad itu adalah tanda dari kalimat fi'il. Apabila ada kalimat dimasuki oleh qad, maka bisa dipastikan itu merupakan kalimat fi'il. Kemudian tanda fi'il yang kedua adalah sin, dan yang ketiga adalah saufa. Sin dan saufa ini mungkin saya jadikan satu pembahasannya, karena sin dan saufa hanya bisa masuk kepada satu fi'il, yaitu fi'il mudhari'. Ketika fi'il mudhari' dimasuki oleh sin dan saufa, atau saufa maksud saya, maka fi'il mudhari' yang awalnya mempunyai dua waktu atau kemungkinan dua waktu, yaitu hal atau istiqbal, jika sudah dimasuki oleh sin atau saufa, maka maknanya pasti istiqbal. Kira-kira seperti itu. Contohnya sayaqulu sufaha'u, misalnya seperti itu. Sayaqulu sufaha'u. Lafaz yaqulu di sini adalah kalimat fi'il, tentu fi'il mudhari' karena sin hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari'. Kok bisa tahu sayaqulu itu adalah kalimat fi'il? Karena bisa dimasuki oleh sayaqulu atau sin. Seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Kemudian yang berikutnya saufa. Jadi kalimat yang dimasuki saufa itu pasti kalimat fi'il, seperti saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun, ta'lamun. Lafaz ta'lamun di situ adalah kalimat fi'il karena ta'lamun dimasuki oleh saufa atau bisa dimasuki oleh saufa. Apa perbedaan antara sin dan saufa ketika menunjukkan istiqbal? Tentu bisa kita lihat dari jumlah hurufnya. Sin 1 huruf, saufa 3 huruf. Sin menunjukkan masa yang akan datang, saufa pun juga menunjukkan masa yang akan datang. Kenapa kok saya mengatakan bisa dilihat dari jumlah hurufnya? Karena ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Tambahnya bentuk menunjukkan
tambahnya, kuatnya makna yang dimaksud. Kalau sin itu masa yang akan datang namun tidak begitu panjang. Berarti saufa masa yang akan datang yang itu bermakna sangat panjang. Kira-kira seperti itu. Panjang sekali, lama. Jadi kalau pakai saufa itu lebih lama istiqbalnya daripada sin. Kami pernah menjumpai sebuah keterangan bahwa sin itu biasanya istiqbalnya dari yang akan datang sampai maksimal 3 hari. Kalau saufa 3 hari sampai tak terbatas, itu saufah apabila pakai istiqbal saufah. Kira-kira seperti itu kaidah umum yang ada di dalam istiqbalnya sin dan saufah. Berikutnya tanda fiil yang terakhir yang disebutkan di sini adalah ta ta'nis sakinah. Jadi bisa menerima ta ta'nis, tak yang bermakna perempuan yang sukun. Nah, biasanya ta ta'nis sakinah ini hanya bisa masuk kepada fiil madi. Seperti tadi saya contohkan qad qamat. Qad qamat. Qamat itu adalah tak yang ada di dalam qamat itu adalah ta ta'nis. Tak yang mati yang menunjukkan makna perempuan. Kira-kira seperti itu. Maka qamat adalah kalimat fiil karena bisa dimasuki oleh ta ta'nis. Atau contoh lain nasorot. Jadi nasoroh itu mudzakkar, kalau perempuan nasorot ada ta ta'nisnya. Namun pembahasan kita di sini berarti nasoroh adalah kalimat kalimat fiil karena nasoroh bisa dimasuki oleh ta ta'nis yang mati. Kira-kira seperti itu tanda kalimat fiil yang dibahas di dalam kitab Utammimatul Ajrumiyah. Oke sahabat Cak Sirot yang kami hormati, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai macam-macam fiil. Wa huwa salasatu anwa'in. Fiil itu ada 3 macam. Madin, yang pertama fiil madi. Wa yu'rafu bi ta'it ta'nisis sakinati. Fiil madi itu bisa kita ketahui dengan bisa menerima tak ta'nis yang mati. Seperti yang saya sampaikan barusan, tak ta'nis yang mati hanya bisa masuk kepada fiil madi, tidak bisa masuk kepada fiil mudhari'. Contohnya yaf'ulu, tidak bisa kita mengatakan yaf'ulut, tidak bisa. Karena ta'nisnya atau muannasnya mudhari' itu ada sendiri. Tetapi kalau fiil madi seperti dhahabat, nasarat itu bisa. Jadi kita bisa tahu bahwa kalimat itu kalimat fiil madi, fiil dan madi apabila bisa menerima tak ta'nis yang mati. Nahu qamat wa qa'adat. Seperti lafaz qamat dan lafaz qa'adat. Qamat di sini adalah fiil madi karena bisa kemasukan tak ta'nis. Begitu juga qa'adat adalah fiil madi karena bisa kemasukan tak ta'nis sakinah. Wa minhu ni'mah wa bi'sa wa laisa wa asa 'alal asahi. Di antara fi'il madi menurut pendapat yang sahih adalah ni'mah, bi'sa, laisa, asa. Itu menurut pendapat yang sahih adalah kalimat fi'il madi karena ni'mah, bi'sa, laisa, asa bisa dimasuki oleh ta ta'nis sakinah. Nikmat misalnya bi'sat, laisat dan asad. Nah, itu bisa dimasuki oleh ta ta'nis sakinah menunjukkan bahwa kalimat itu adalah kalimat fiil dan merupakan fiil madi. Makanya di sini pendapat yang sahih mengatakan ni'mah, bi'sah dan sampai kepada asa merupakan kalimat fiil madi. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Kita lanjutkan wa mudhari'un. Fiil yang nomor 2 adalah fiil mudhari'. Mudhari' namanya. Wa yu'rafu bidukhuli lam alaihi nahu lam yakun. Nahu lam yakum. Kita bisa tahu bahwa kalimat itu adalah kalimat fiil mudhari' dengan dapat dimasukinya lam amil jazm. Lam yakum, contohnya di sini lam yakum. Yakum pastinya adalah kalimat fiil mudhari'.
karena yakum bisa dimasuki oleh lam amil jazm. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati penjelasan tentang fi'il mudhari'. Wala budda fi awwalihi ihda zawaidil arba'i wa hiya al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u yajma'uha qauluka na'aitu. Nah, fi'il mudhari' itu atau ketentuan fi'il mudhari' harus dimasuki salah satu huruf zaidah yang 4. Ya, ini disebut ihdaz zawaidil arba'ah atau lebih dikenal dengan istilah huruf mudhara'ah. Huruf tambahan mudhara'ah 4 jumlahnya. Yang pertama itu hamzah, nun, ya, dan ta. Hamzah, ya, nun, dan ta. Fi'il mudhari' pasti diawali oleh 4 huruf ini. Begitu sahabat Casirat yang kami hormati, karena ini merupakan syarat daripada fi'il mudhari'. Makanya di sini disebutkan wala budda fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'ah. Namun tidak semua hamzah bisa masuk kepada fi'il mudhari' atau bisa kita sebut huruf mudhara'ah. Tapi hamzah yang masuk kepada mudhari' itu haruslah hamzah yang menunjukkan makna mutakallim wahda, nun yang menunjukkan makna mutakallim ma'al ghair, kemudian ya yang menunjukkan makna gaib, kemudian ta yang menunjukkan makna mukhatab. Kira-kira seperti itu kriteria atau keharusan yang ada di dalam fi'il mudhari'. Wa yudammu awwaluhu in kana madhihi ala arba'ati ahrufin kadahraja yudahriju, dahraja yudahriju, wa akrama yukrimu, wa farraha yufarrihu, wa qatala yuqatilu, wa yuftahu fima siwa dhalika nahwu nasara yansuru, wantalaqa yantaliku, wastakhraja yastakhriju. Nah, di sini musannif memberikan kaidah kepada kita, menyampaikan sebuah kaidah dasar yang harus kita pahami bersama-sama. Yang pertama, apabila kaitannya dengan fi'il mudhari', jika fi'il madinya, jadi kita tahu bahwa kita ada tasrifan nanti sahabat Casirat yang kami hormati, fa'ala yaf'ulu, nah itu tasrifan istilahi namanya sampai ke belakang itu. Jika fi'il madi dari mudhari' itu berupa 4 huruf, maka huruf mudhara'ahnya atau huruf awal dari fi'il mudhari' harus dibaca dhammah. Contohnya di sini dahraja yudahriju. Dahraja yudahriju. Yudahriju adalah kalimat fi'il mudhari'. Fi'il madinya kita lihat berapa huruf yang ada di fi'il madinya yudahriju. Ternyata dahraja, dal, ha, ro, jim. Ada 4 huruf. Karena jumlah huruf fi'il madinya terdiri dari 4, maka huruf mudhara'ahnya atau huruf pertama dari fi'il mudhari' harus berharokat dhammah. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Kemudian contoh berikutnya akrama yukrimu. Nah, di sini fi'il mudhari'nya adalah yukrimu. Yukrimu di sini kenapa kok dibaca dhammah harokat? Kenapa kok dibaca dhammah iyanya atau huruf awalnya? Karena fi'il madinya berjumlah 4 huruf, yaitu akramah. Akramah begitu. Hamzah, kaf, ro, mim 4 huruf. Maka fi'il mudhari'nya harus dibaca dhammah yukrimu. Awalnya maksud saya. Kemudian yang terakhir kemudian farroha yufarrihu juga sama, yufarrihu dibaca dhammah huruf mudhara'ahnya atau huruf awalnya karena fi'il madinya berupa berjumlah 4 huruf seperti farroha yufarrihu. Kemudian contoh yang terakhir yuqatilu. Yuqatilu adalah fi'il mudhari' yang fi'il madinya berjumlah 4 huruf, makanya yuqatilu huruf mudhara'ahnya dibaca dhammah yuqatilu karena fi'il madinya berjumlah 4 huruf. Wa yuftahu fima siwa dzalika, selain daripada fi'il madi yang berjumlah 4 huruf, boleh yang berjumlah 3 huruf,
boleh yang berjumlah 5 huruf, misalnya boleh yang berjumlah 6 huruf, maka dibaca fathah huruf mudharaahnya. Kalau jumlahnya 4 dibaca dhammah huruf mudharaahnya. Kalau fiil madinya berjumlah 4 huruf, tetapi kalau berjumlah selain dari 4 huruf fiil madinya, maka huruf mudharaahnya atau huruf awal daripada fiil mudhari' dibaca fathah. Contohnya di sini adalah nasara yansuruh. Nasara yansuruh. Di sini yansuruh adalah kalimat fiil mudhari' dan harokat mudharaahnya atau huruf mudharaahnya itu berharokat fathah, yaitu ya yansuru. Kenapa kok fathah? Karena fiil madinya berjumlah 3 huruf. Nasara. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Kemudian contoh berikutnya adalah intolaqah. Intolaqah kalimat fiil madi berjumlah 5 huruf. Intolaqah. Hamzah, nun, ta, lam, qaf. 5 huruf. Karena fiil madinya terdiri dari 5 huruf, maka fiil mudhari'nya huruf awalnya harus dibaca fathah. Intolaqa yantoliku. Kemudian contoh yang terakhir istakhraja. Istakhraja adalah fiil madi yang jumlah hurufnya berjumlah 6. Hamzah, sin, ta, kha, ra, jim. 6 huruf. Karena fiil madinya berjumlah 6 huruf, maka huruf mudharaah di fiil mudhari'nya atau huruf awal fiil mudhari'nya harus dibaca fathah. Istakhraja yastakhriju. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Kemudian fiil yang terakhir tadi kan disebutkan ada 3. Yang pertama madhi, kemudian yang kedua mudhari'. Yang terakhir wa amrun dan juga fiil amar. Wa yu'rafu bidilalatihi ala talabi wa qabulihi ya al mukhatabatil muannatsati. Fiil amar itu bisa kita ketahui yang pertama maknanya menunjukkan perintah. Amar itu perintah seperti uf'ul, kerjakanlah, unsur, tolonglah. Nah, karena ini menunjukkan arti perintah, maka kita bisa pastikan bahwa uf'ul, unsur adalah fiil amar. Tanda daripada fiil amar yang pertama artinya menunjukkan perintah. Tanda yang kedua, fiil amar itu bisa dimasuki oleh ya muannas mukhatabah seperti unsur. Unsur, apakah ini kalimat fiil amar atau bukan? Kita kias ke bawah. Unsur, unsura, unsuru, unsuri. Nah, ternyata bisa dimasuki oleh ya muannas mukhatabah. Unsuri. Ya yang ada di dalam lafal unsuri adalah ya muannas mukhatabah yang merupakan tanda daripada kalimat fiil amar. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati. Contoh di sini kumi dan wadribi. Kumi wadribi. Kumi kalimat fiil amar karena kumi bisa dimasuki oleh ya muannas mukhatabah. Kalau tidak dimasuki mudzakarnya kum, kuma, kumu, kumi. Begitu sahabat Casirat yang kami hormati. Kemudian di sini contohnya yang kedua adalah wadribi. Sama juga wadribi adalah kalimat fiil amar karena bisa dimasuki oleh ya muannas mukhatabah. Wa minhu hati wa ta'ala. Di antara kalimat fiil amar adalah hati wa ta'ala alal asahi menurut pendapat yang sahih. Jadi hati ta'ala adalah termasuk bagian daripada fiil amar menurut pendapat yang sahih. Kira-kira seperti itu sahabat Casirat yang kami hormati, pembahasan tentang kalimat fiil yang jumlahnya ada 3, madhi, mudhari' dan amar. Kemudian kalimat yang terakhir adalah huruf. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li kahal wa fi walam. Huruf tandanya adalah tidak bisa dimasuki tanda isim dan juga tidak bisa dimasuki tanda fi'il. Kalau ditanya apa tandanya huruf, adalah tandanya huruf
tidak bisa dimasuki tanda fiil, juga tidak bisa dimasuki tanda isim. Tidak bisanya tanda fiil dan tanda isim itu masuk kepada kalimat tersebut merupakan tanda daripada bahwa kalimat itu adalah kalimat huruf. Contohnya hal. Hal adalah kalimat huruf. Tidak bisa tanda isim masuk kepada hal. Contohnya al. Al merupakan tanda isim, tidak bisa masuk kepada hal. Al-hal misalnya, tidak boleh karena hal adalah kalimat huruf, la yasluhu ma'ahu dalilul ismi, tidak bisa masuk kepadanya kalimat tanda-tanda kalimat isim. Wala dalilul fi'li, begitu juga tanda-tanda kalimat fi'il. Contohnya hal adalah kalimat huruf, di antara tanda fi'il adalah qad. Qad tidak bisa masuk kepada kalimat huruf karena huruf tidak bisa dimasuki oleh tanda fi'il. Contohnya qad hal misalnya, tidak boleh karena qad hanya bisa masuk kepada kalimat fi'il, sedangkan huruf tidak mau tanda-tanda kalimat isim, juga tidak mau tanda-tanda kalimat fi'il. Kira-kira begitu sahabat Jasirat yang kami hormati, pembahasan tentang tanda-tanda kalimat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.